Oke, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilham Lakatiri. Pedro Dias, pemain baru dari Persija Jakarta, baru diumumkan rilis resminya oleh official dari Persija Jakarta, di post di Instagramnya. Kolom komentarnya cukup menarik, banyak yang meragukan orang ini, banyak yang underestimate tentang pemain ini. Ada yang bilang juga pemain biasa aja, pemain murah, pemain kelas ciki, dan lain-lain. Gue mencoba membedah, gue nyari tahu tentang orang ini. Memang susah banget cari data dia. Gue baru dapat beberapa aja. Gue mau kasih tahu di sini performanya dia kayak gimana, terus klub-klubnya dia sebelumnya seperti apa, posisinya idealnya di mana. Banyak hal tentang orang ini yang mungkin akan gue bahas. Terus ada statement dari dia juga, kata-kata pertamanya setelah dia bergabung ke Persija, nanti gue akan kutip juga. Dan ada beberapa hal nanti di akhir gue menyinggung tentang Piala Presiden dan Doni Tripamungkas, tentang performanya, tentang perubahan posisinya dan lain-lain. Jadi ini akan menarik banget, jadi pastikan kalian nonton dari awal sampai habis. Jangan di skip-skip, nanti kalian akan ketinggalan informasinya, terus kalian akan rugi. Oke, gue mau kasih tahu kalau konten ini disponsori oleh Alkas Parfum. Jadi gue akan keluar dua varian terbaru gue. Ini ya salah, lucu-lucu banget. Ini untuk perempuan, ini untuk ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, ini untuk unisex, bisa pakai perempuan, bisa pakai laki juga. Tapi sebelum gue launching ini, gue lagi banting harga promo kemerdekaan namanya ini, karena bulan Agustus, bulannya kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Alkas yang ini, Fresca ini gue lagi banting harga. Gue kasih diskon gede banget. Jadi kalian bisa beli di Shopee, nanti langsung linknya gue taruh di deskripsi, kalian bisa lihat-lihat di sana. Jadi ini mumpung lagi promo, kalian gas dulu yang ini. Nanti gue akan keluar yang ini, harganya di atas yang produk gue yang lama itu. Oke, ini dia Pedro Dias. Jadi dibeli di Shopee, jangan nggak dibeli. Abis beli, terus lo kasih review yang bagus-bagus, wanginya enak, wah segala macam. Lo kasih review yang bagus, supaya apa? Supaya nanti kalau ada orang lain yang nggak kenal gue ngeliat, dia percaya karena reviewnya bagus-bagus. Jadi lo nolongin gue juga. Oke, ini dia Pedro Dias. Usia aja 31 tahun. Nggak muda lagi, tapi cukup matang banget. Karena ini orang juga berpindah-pindah klub. Banyak banget klubnya, nanti gue akan singgung juga. Dia dikontrak oleh Persija Jakarta itu selama 1 musim. Persija belum percaya sepenuhnya sama orang ini. Jadi dia hanya dikontrak selama 1 musim. Kayak dites dulu, kalau misalkan bagus, lanjut, kalau misalkan enggak, ya diganti gitu. Mungkin seperti itu pandangan dari Persija. Oke, posisi idealnya dia itu di back tengah, tapi dia bisa bermain di kanan atau di back kiri juga. Cuman bagi gue, dengan pemain yang tinggi banget bermain di posisi back kanan, back kiri ini agak riskan. Jadi memang dia idealnya benar-benar di posisi back tengah. Tentu akan ada yang kesingkir nanti di sana. Gue akan singgung sampai ke sana, tapi gue masih mau bacain tentang dirinya dulu. Jadi tingginya orang ini 1,89. Anggap 1,9 meter. Tinggi banget. Hampir 2 meter tingginya. Dia orang keturunan Brazil. Jadi si Pedro Dias ini diwawancara oleh Persija ketika dia udah diresmikan. Dia bilang kayak gini kata-katanya. Gue cukup terhibur dengan kalimat dia. Bahkan dia ngutip kalau siapa yang nggak mau gabung dengan Persija, karena satu Asia pun sudah tahu Persija Jakarta itu tim besar. Ya salam, girang gue ngedenger dia ngomong gitu. Gue tadinya 4, tapi gue jadi happy sama dia karena dia memuji Persija Jakarta. Oke, ini dia kata-katanya. Saya menerima tawaran karena Persija adalah klub besar di Indonesia yang seluruh Asia tahu. Gila ini kalimat. Ketika saya di Malaysia, saya bermain dengan beberapa orang Indonesia. Jadi dia udah biasa lah main sama orang Indonesia, karena di Liga Malaysia dia pernah main bareng sama orang-orang Indonesia yang main di sana. Siapa tuh? Lu mungkin tahu klubnya dari mana dia. Saya dan dia selalu berbicara tentang Liga Indonesia dan berjanji kepadanya bahwa suatu hari saya akan bermain di Liga Indonesia. Tuhan memberikan kesempatan besar ini kepada saya, kata si Pedro. Gila, luar biasa. Ini adalah pujian dari si Pedro Dias untuk Persija Jakarta. Jadi dia memang menganggap Persija ini adalah tim yang super besar. Memang seperti itu. Kenapa di Piala Presiden performa kita lemah? Nanti gue bahas. Gue akan ngebahas tentang Piala Presiden juga. Oke, karir si Pedro Dias, sedikit gue mau singgung. Jadi dia malah melintang di Liga Brazil karena dia asal sana. Jadi dia main di Liga Brazil, cuman memang bukan di kasta tertinggi karena gue klub-klubnya juga gue gak ada yang tahu.
Dia mencong-mencong, hampir setiap musim dia pindah. Setelah itu dia ke Afrika Selatan, ada Highland Park namanya. Terus dia pindah lagi ke Sarawak FA. Gua nggak tahu ini klub apa. Terus ada Nakhon Pathom, nama-nama klubnya, nama-nama klub Thailand nih. Oke. Lanjut dia main di Khon Kaen FC Thailand di tahun 2020 sampai 2021. Setelah itu pindah lagi. Di tahun 2021 sampai 2022 dia main di Sisaket United, Liga Thailand juga. Kita tahu Liga Thailand itu lebih bagus daripada Liga Indonesia, lebih kompetitif, lebih berkualitas pada waktu itu. Nah, bahkan sekarang mungkin. Jadi ini orang nggak yang jelek-jelek amat karena dia di Liga Thailand pun dia dipakai gitu. Dia dipasang di Liga Thailand juga. Oke. Setelah itu dia pindah tahun 2022-nya dia pindah ke Samut Sakon. Samut Sakon ini di Liga Thailand 2022 sampai 2023. Tanjong Pagar Singapura adalah klub terakhirnya dia. Itu di tahun 2023 dan 2024. Oke. Sekarang status dia udah Persija. Sebelum di Persija memang dia udah dilepas sama si Tanjong ini. Tanjong Pagar. Dia tanpa klub statusnya. Jadi Persija nggak ada biaya transfer. Persija hanya kontrak dia. Ini keuntungan walaupun harga pasarnya kalau nggak salah 1,4 M, nggak mahal-mahal amat. Emang sama kayak hadiah Piala Presiden kemarin tuh bisa nutupin dia. Cuma kita nggak bayar itu. Kita cuma kontrak dia, gajinya juga nggak besar, kecil banget bahkan. Kalau boleh gue sedikit kasih bocoran, kecil banget untuk ukuran pemain lokal kita yang cadangan pun ini orang masih kecil banget gajinya. Ya mau nggak mau mungkin daripada nggak ada klub, mendingan dia main di Persija tim gede walaupun gajinya nggak gede-gede amat. Oke. Dia main di Tanjong terakhir ini 11 game dan berhasil mencetak 3 gol. Oke juga lah untuk back pasti dari bola mati. Nah, keuntungan kita punya pemain yang tingginya hampir 2 meter ini. Ketika bola mati, kita bisa memanfaatkan itu gitu. Jadi mungkin ini 3 gol ini berasal dari corner atau dari ya paling nggak dari corner lah. 11 game 3 gol itu cukup bagus. Ya kalau di Liga Thailand dia bisa perform kayak gini, di Liga Indonesia harusnya dia bisa bermain baik juga. Mudah-mudahan aja. Gue berharap, ya gimana ya, kita mau berharap sama yang sekarang ada. Sekarang gini, kalau lo menganggap dia kualitasnya nggak bagus, tapi dia didatangkan untuk menggantikan yang ada gitu. Nah, berarti yang ada sekarang itu lebih kacau lagi kualitasnya. Jadi udah kita bersyukur aja datangnya dia pasti kualitasnya di atas yang sekarang ada gitu. Kita tahu di belakang kita udah ada Kudela, ada Ferrari, ada siapa? Rizky Ridho, ada Hansa Muyama, sekarang ada Pedro Diaz, ada beberapa lagi. Ya oke lah. Dengan tinggi segitu gue berharap kalau dia bisa memecah kebuntuan kita dari dari tendangan corner, dari sundulannya. Gue berharap banget kalau dia bisa mencetak gol dari sana. Karena dia bisa mencetak gol di Tanjong Pagar ini 3 gol 11 game. Ya Liga Indonesia kemungkinan orangnya kan lebih kecil-kecil biasanya. Ya mudah-mudahan dia bisa lagi. Oke. Terus sedikit ke Piala Presiden. Jangan terlalu baper tentang Piala Presiden. Kenapa? Karena Piala Presiden ini kalau kita jadi pelatih baru, terus terus ada friendly match lah anggap, ada uji coba, ya kita bakal menguji dan coba gitu. Kita bakal coba-coba pemain kita. Si ini taruh di sini, si ini taruh di sini. Yang main si ini duluan, yang main si ini duluan. Kita lihat kayak gimana. Dia obrak-abrik, memang hasilnya nggak bagus. Hasilnya biasa aja. Kita cuma 1 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kali kalah. Memang mengecewakan untuk ukuran kita. Tapi namanya uji coba, menguji dan mencoba, wajar-wajar aja kalau misalkan kita nggak bisa maksimal tampilnya. Kecuali tim-tim lain yang benar-benar serius, yang dia mainnya pakai pemain inti, nggak diganti, udah kayak liga beneran gitu. Sampai akhirnya juara, mereka happy. Tapi kalau kita nggak, kita merotasi, kita ngelihat yang mana yang lemah, yang mana yang kuat, yang mana yang dipertahankan, yang mana yang mesti ditambah. Dapatlah catatan, kalau kita harus menambah lini pertahanan. Karena titik lemah kita di situ. Gue yakin lini depan kita, kalau Gustavo nggak cedera, itu gacor banget. Kita ada Witan di situ, kita ada Doni Tripamungkas, kita bagus. Lini depan kita kemungkinan besar ada Rio Matsumura. Kemungkinan besar lini depan kita nggak bermasalah. Yang bermasalah itu tengah juga oke banget. Yang bermasalah itu di belakang. Makanya didatangkan si Pedro Diaz ini untuk menambal yang bolong yang ada di Persija, di skuad Persija Jakarta. Nah, ada yang beda dengan Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas ini ketika di timnas dia dimainin di bek kiri, lebih bertahan, padahal menyerangnya bagus banget, tapi kalau Spennya ngelihatnya beda. Dia ngelihat kalau Doni Tri ini harus lebih menyerang. Dibuktikan, dan Doni juga hampir waktu itu nyetak gol. Bagus banget Doni Tripamungkas. Berbeda dengan dia bermain di timnas, dan berbeda dengan dia bermain di Persija Jakarta. Tapi sayang, seribu sayang,
Lagi-lagi permasalahan kita adalah dipanggilnya pemain untuk TC. Nggak bisa kita nggak serahkan karena ini untuk kepentingan negara. Tapi tanggal 11 ini Doni Trimamungkas harus dipanggil TC. Kalau nggak salah ada kejuaraan di Korea yang nanti akan ketemu Argentina, akan ketemu Timor Leste, akan ketemu Korea itu sendiri. Kalau nggak salah itu lawan-lawannya. Itu adalah persiapan untuk kualifikasi Piala Asia nanti di bulan September. Oke? Jadi dari Agustus tanggal 11 sampai September nanti, itu Doni Tri nggak akan ada di Persija Jakarta. Sedangkan dari sisi kita butuh banget sama dia, dengan posisinya yang akan dimaksimalkan harusnya, tapi kita nggak bisa memanfaatkan itu. Ya lagi-lagi kecewa, tapi ya udahlah gimana. Ini untuk kepentingan negara dan mending juga sih sekarang nggak berantakan banget. Biasanya kita dipanggil 5-6 pemain, nggak kira-kira, tapi sekarang ya 1-2 masih oke lah, masih oke. Kita punya rising star yang lain, ada Goli, ada beberapa pemain lagi yang bisa menjadi Doni Tri Pamungkas berikutnya, the next Doni Tri Pamungkas. Oke? Kayaknya itu ntar kalau gue udah dapat update lagi tentang si Pedro Diaz dan lain-lain. Dan yang satu lagi, ada satu lagi pemain asing yang akan datang. Menurut si P-nya, kita tunggu siapa dia, kita tunggu apa posisinya. Mudah-mudahan di depan, di striker. Nanti kalau udah datang, atau gue ada update yang lain lagi, gue akan bikin konten lagi, oke? Jangan lupa gue ingetin sekali lagi promo gila-gilaan, Alkas Parfum, wanginya enak banget, seger banget. Lo baca review-reviewnya dari para pembeli. Ini luar biasa wanginya seger luar biasa, oke? Harganya lagi banting harga, jadi langsung ke Shopee, ada linknya di deskripsi. Gaskeun, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.